Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kali ini kita bikin yang simple saja ya. Tapi walaupun simple, saya pernah bikin gagal ini, bikin apa namanya bakpao ini sampai 4 kali ya. Yang keempat baru berhasil ya. Yang pertama ketika saya bikin itu tidak mengembang ya, tidak mengembang pantat ya. Kemudian yang kedua kalinya saya bikin itu mengembang tapi lengket di gigi. Kemudian untuk yang ketiga kalinya ketika saya membikin ya, itu mengembang tapi rasanya kurang pas ya. Baru yang keempat saya bikin itu berhasil ya. Kita tengok tekstur dalamnya ya. Dia itu bila ditekan ya, bila ditekan seperti ini, dia akan cepat balik ke permukaan ya. Nah, ya kan? Dia balik ke permukaan. Balik ke permukaan seperti ini. Dan di sininya itu tidak lengket ya. Seperti ini. Tidak lengket di kertasnya. Kemudian untuk teksturnya itu sendiri seperti ini. Dia lembut sekali, Bunda ya. Dan rasanya mantap ya. Kemudian ada wangi dari pumpkin itu sendiri ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya sampai selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Hongkong kan lagi musim dingin, makanya kita bikin yang berhangat-hangat ria ya. Kali ini kita bikin bakpao yang dari pumpkin ya, atau pumpkin steam bun ya, atau bakpao labu kuning ya. Kali ini kita bikin yang enggak ada isiannya ya. Sebab momongan saya lagi nggak pengen yang ada isiannya, makanya kita bikin yang plain punya ya, tapi memakai pumpkin punya ya. Di sini kita siapkan dulu untuk bahan biangnya ya. Bahan biangnya itu terdiri dari 2 sendok teh ragi instan ya, kemudian ada 100 ml air hangat ya, atau menggunakan susu hangat juga boleh ya. Kemudian ada 1 sendok teh gula pasir ya. Kemudian untuk tepungnya kita menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein rendah ya, sebanyak 320 gram. Kemudian kita menggunakan labu kuning ya, labu kuning sebanyak 100 gram ya. Kita pilih labu yang seperti ini ya, Bunda ya. Nah, dia yang bulat seperti ini ya, jangan gunakan yang panjang itu. Yang panjang itu kurang manis. Kemudian kita steam kurang lebih 15 menit, kemudian nanti kita hancurkan ya. Kemudian ada juga 40 gram gula pasir, ada setengah sendok teh baking powder ya. Kita gunakan baking powder double action ya. Kemudian untuk margarinnya kita gunakan margarin atau Blue Band ya, yang unsalted punya ya. Kalau ingin lebih putih kita juga bisa gunakan shortening ya. Pertama-tama kita aktifkan dulu bahan biangnya ya. Masukkan 100 ml air hangat atau susu hangat. Jangan panas ya, Bunda ya, harus hangat-hangat kuku ya. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga tambahkan juga ragi instannya ya. Setelah itu kita aduk rata ya. Kita aduk rata. Kemudian biarkan kurang lebih selama 7 hingga 8 menit hingga raginya mengembang ya.
Sambil menunggu ragi yang kita aktif, kita siapkan baskom yang agak besar. Kemudian masukkan tepung terigunya ya. Masukkan tepung terigunya. Kemudian tambahkan gula pasir. Tambahkan juga baking powder ya. Kemudian kita tambahkan juga labunya ya. Setelah itu kita aduk rata ya. Kita cuci tangan dulu, kemudian kita aduk rata ya. Kita aduk hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini dan ragi yang kita aktifkan setelah aktif, kemudian campurkan raginya ke dalam adonan tepung ya Bunda ya. Kemudian kita aduk rata ya, uleni hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini ya, kemudian terakhir kita tambahkan butternya ya Bunda ya. Kemudian kita ulenin lagi hingga kalis elastis ya. Uleni adonan hingga seperti ini ya Bun. Ketika kita menguleni seperti ini dan dia tidak lengket di tangan ya, tertanda adonan sudah kalis ya. Ketika kita menariknya seperti ini, adonan tidak mudah patah ya. Tertanda kalau adonan sudah kalis elastis ya. Setelah itu taruh adonan ke dalam baskom yang kita buat ulenin tadi ya. Kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih. Setelah itu masukkan ke dalam wajan yang masih hangat ya, sebab di sini musim dingin, supaya dia mengembang menjadi double size lebih cepat ya. Kemudian kita tutup lagi, biarkan kurang lebih setengah jam atau hingga double size. Sambil menunggu adonan bakpao yang kita buat tadi mengembang, kemudian kita siapkan untuk alasnya ya Bunda ya. Kita menggunakan alas seperti ini ya, cetakan kue bolu kukus ya. Kita bikin seperti ini, kita pipihkan ya. Kita pipihkan. Setelah kita pipihkan, kemudian bagian dalam ini nanti kita olesin tipis-tipis menggunakan margarin ya, supaya nanti bakpaonya tidak lengket ke kertas rotinya ya. Kita olesin tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita sisihkan ya. Tekstur dari adonan bakpao yang sudah kita diamkan selama kurang lebih setengah jam di atas panci atau dandang yang hangat ya Bunda ya. Teksturnya itu udah menjadi double size ya. Nah, kita tusuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kita pipihkan dulu ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita ambil adonan, kita timbang kurang lebih seberat 50 gram ya Bunda ya. Kita timbang. Benar, kita timbang seperti ini. Setelah itu kita bentuk ya. Kita bentuk bulat begitu aja ya. Pipihkan adonan ya. Kemudian
Nah, taruh seperti ini. Cubit bagian sininya ya. Kemudian kita balik. Setelah itu kita bulatkan ya. Kita bulatkan seperti ini. Nah, setelah bulat seperti ini, kemudian kita taruh di baking paper yang sudah kita oles tadi ya. Kita oles minyak ya. Nah, tekstur dari belakangnya pun dia halus ya. Kita taruh benar-benar di tengah ya bunda. Nah, seperti ini. Kemudian kita biarkan hingga mengembang 2 kali lipat lagi ya. Lakukan prosesnya hingga semua adonan terbentuk. Dalam satu resep ini kurang lebih menghasilkan 12 pieces dengan ukuran sama rata 50 ya bunda ya. Kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih ya, biarkan dia menjadi double size ya. Kurang lebih kita biarkan selama 15-an menit, 15 hingga setengah jam ya, tergantung hawa dari tempat kita sendiri ya. Setelah kita biarkan selama 30 menit, kita tengok tekstur dari bakpao yang akan kita kukus ya. Nah, dia sudah double size seperti ini ya bunda ya. Sesudah double size seperti ini, kemudian siapkan semprotan ya, air dan juga semprotan. Kita semprot permukaannya tipis-tipis ya, supaya dia tidak kering. Ini wajib kita lakukan sebelum kita kukus ya, supaya dia permukaannya cantik dan tidak kering. Kemudian kita siapkan dandang ya, siapkan juga airnya. Tutup dandang harus kita harus kita alasi dengan kain bersih ya, kain atau serbet bersih ya bunda ya, supaya air tidak menetes ke bakpao ya. Sebelum kita kukus, kita pindahkan adonan bakpao ke atas kukusan seperti ini ya. Jangan biarkan dia antara sisi kanan dan sisi kirinya lengket ya, harus kita kasih pembatas ya bunda. Kita kukus menjadi 2 ya. enam ya, kita kukus sebanyak 6. Setelah air kukusan mendidih seperti ini, kemudian kita kecilkan api menggunakan api sedang. Masukkan adonan bakpaonya ya. Kemudian kita kukus selama 15 menit ya, menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kemudian kita matikan apinya ya. Kita tengok tekstur dari pumpkin bakpao yang sudah kita bikin tadi. Oh, ada yang satu lengket di ditutupnya ya bunda ya. Nah, seperti ini teksturnya. Kemudian kita lanjut untuk mengukus adonan bakpao yang kedua ya. Tekstur dari bakpao pumpkin yang sudah kita bikin tadi ya bunda ya. Kita tengok salah satunya ya. Nah, ini yang atasnya tadi kena tutupnya dandang ya. Kita buka ya. Nah, dia itu soft sekali. Bila kita tekan seperti ini, dia akan balik ke posisi semula ya. Nah, ya kan? Dan dia tidak lengket ya.
Tengok teksturnya ya, dia lembut sekali. Kita icipin rasanya dulu ya. Nikmat banget. Ini tadi siapa? Momongan saya sudah bolak-balik lihat ke dapur ya. Sebab dia mencium bau labu kuning itu sendiri ya. Untuk tahu gimana prosesnya, semoga bermanfaat ya Bunda ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.